Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismiada Rahmi dari Akuntansi A, NIM 170. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan teknologi informasi dan menjalankan perdagangan elektronik bisnis atau disebut juga e-commerce. Perdagangan elektronik bisa disebut juga e-commerce yang meliputi transaksi-transaksi bisnis antara pelanggan dan pemasok yang menghubungkan antara komputer mereka dengan internet. Bukan hanya itu, e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. E-commerce di luar batas perusahaan. Ada dua jenis e-commerce yang terjadi di luar perusahaan. Yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen, mengacu pada transaksi pada bisnis dan konsumen akhir produk. Dan yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis, mengacu pada di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaiki layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, penaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Ada kendala-kendala e-commerce. Yang pertama, biaya tinggi. Yang kedua, kekhawatiran atas masalah keamanan. Yang ketiga, perangkat lunak yang belum mapan atau tersedia. Ruang lingkup e-commerce. Di sini ada perusahaan-perusahaan yang penjualannya menggunakan e-commerce. Yang pertama, ada produk pakaian, ada produksi peralatan transportasi, ada distributor kendaraan bermotor, ada distributor obat-obatan, ada retail penjualan reservasi. Ada jalan menuju e-commerce. Yang pertama, perusahaan pertama harus memperoleh kecerdasan bisnis, tetapi sebelumnya terdapat rencana bisnis strategi yang akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Ada intelijensi bisnis. Bisa disebut dengan aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Ada basis data eksternal. Artinya perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Di sini ada tersedia basis data komersial yang penting yang memberikan informasi hampir sama dengan subjek. Di sini ada LexisNexis yang memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah. Ada dialog yang meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber-sumber lain. Ada Jonas.com, ada informasi tentang masalah-masalah keuangan. Ada Reuters yang dapat mencari dan menganalisis media berita untuk subjek yang menjadi perhatian bagi sebuah perusahaan. Ada Thomasnet yang memberikan informasi sebesar secara gratis dan juga memberikan suatu jasa dengan imbalan uang. Di sini ada mesin pencari. Mesin pencari menjadi internet untuk menentukan situs-situs yang membuat informasi yang Anda cari. Di sini menggunakan World Web atau disebut juga WW. Di sini ada Holiday Inn, ada Hyatt, ada Best Person, ada situs-situs lain. Di sini ada interorganisasional. Perusahaan dapat membuat hubungan dengan perusahaan lain untuk menciptakan suatu sistem interorganisasian atau IOS sehingga semua perusahaan dapat bekerja sama sebagai suatu unit yang terorganisasi meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Perusahaan yang beradaptasi disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, aliansi bisnis. Di sini ada manfaat IOS. Ada efisiensi kompetitif, ada kekuatan penawaran, ada penambahan persediaan oleh vendor. Efisiensi kompetitif di sini ada efisiensi internal yang memperbaiki operasi perusahaan, ada efisiensi interorganisasi yang memperbaiki hubungan kerjasama dengan perusahaan lain, ada kekuatan penawaran juga, fitur-fitur produk unik, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian, meningkatkan biaya perpindahan. Di sini juga ada penambahan persediaan oleh vendor, di mana pelanggan memberikan kepercayaan bagi pemasok untuk mengizinkannya mengakses sistem persediaan berbasis komputer yang dimilikinya. Lalu ada penggunaan EDI. EDI terdiri dari atas transmisi data langsung ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Ada extranet, cara lain dari membuat IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya menghubungkannya dengan internet. Ada pengaruh penerapannya seperti tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, penggunaan internal,
dan dukungan manajemen puncak. Sini ada manfaat tidak langsung, seperti di sini ada hubungan-hubungan manfaat tidak langsung dan manfaat langsung. Di sini juga ada manfaat langsung seperti berkurangnya kesalahan, turunnya biaya, meningkatkan efisiensi operasional. Dan manfaat langsung ini timbullah manfaat tidak langsung, seperti adanya persaingan, adanya sekutu dagang, ada pelanggan. Lalu ada strategi B2C untuk e-commerce. Kenapa itu penting? Semakin dan banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital, dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keenggan mereka untuk melakukan pembelian web. Sini ada produk-produknya seperti produk digital, produk fisik, dan pemerintahan elektronik dan penjualan maya versus pencampuran. Penjualan maya berarti penjualan yang dilakukan dengan cara internet, sedangkan penjualan campuran dari penjualan fisik dan penjualan maya. Lalu ada langkah-langkah e-commerce berikutnya seperti perdagangan bergerak, adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Di sini seperti hotspot internet nirkabel, di sini cukup memadai untuk penggunaan web umum maupun pribadi. Ada penggunaan internet. Sini menggunakan World Wide Web atau disebut WW. Di sini juga ada situs-situsnya seperti situs web, link hypertext, dan lalu ada halaman web, ada homepage, ada browser, ada URL, ada protokol, ada nama domain, lalu ada path. Di sini ada cyber dan super highway informasi. Di sini ada cyberspace, berarti dunia internet dan World Wide Web, berarti di sekeliling lingkungan dipenuhi dengan internet. Super highway informasi digunakan pada konteks sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses informasi yang terdapat di masyarakat modern kita. Lalu ada standar internet. Adalah suatu alasan utama mengapa internet dan web telah diterima dengan terbuka oleh para pengguna komputer, karena keduanya bekerja sama sebagai suatu sistem tunggal yang dapat digunakan platform komputer apapun. Aplikasi bisnis internet. Di sini ada e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Ada berarti di sini penggunaan e-commerce untuk manajemen yang rantai pasokan yang diduga sakit, seperti pembelian alat-alat rumah sakit yang menggunakan e-commerce. Dan di sini ada aplikasi retail. Di sini ada saran-saran keberhasilan pengguna internet, seperti pastikan situs web yang kuat, lalu pastikan browser dan struktur bisnis dan data fleksibel maupun intuitif. Lalu ada menekan isi, lalu sering diperbarui, lalu melihat di luar pelanggan, lalu tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, lalu berada di lokasi web yang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.